Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Yogi Bersuara. Ini adalah video untuk menjawab keluhan kalian, untuk menjawab keluh kesah, untuk menjawab curhatan, untuk memberikan solusi kalau ada solusi ya, kalau enggak mohon maaf. Jadi ada yang bertanya, Pak, bagaimana kalau orang tua membanding-bandingkan anak? Contoh yang membanding-bandingkannya antara kakak dengan adik. Kalau adikmu lebih pintar daripada kamu, kalau kakakmu lebih pintar daripada kamu, apakah itu berdosa? Sebelum kita ngomongin dosa orang tua, kita harus paham konsep dosa dulu. Kita harus sepakat dulu. Antara Anda penonton dengan saya harus punya kecocokan tentang dosa. Oke. Dosa itu tercipta kalau kita melanggar rambu-rambu agama. Dosa ya. Kalau kita menjauhi perintah agama, mendekati larangannya, itu dapatnya dosa. Kalau kita menjauhi larangan, menjauhi larangan, melaksanakan perintahnya, dapatnya pahala. Sepakat ya? Antara dosa dan pahala antara kita sepakat ya. Oke. Jadi dosa itu adalah saat kita menjauhi perintahnya atau mendekati larangan, atau kita melanggar rambu-rambu agama. Sedangkan orang tua selalu membandingkan anaknya dengan orang lain, entah itu saudaranya sendiri, atau tetangganya, atau temennya, atau siapapun. Apakah itu dosa? Jawabannya tidak. Kok bisa tidak, Pak? Ingat, konsep dosa adalah saat kita melarang rambu-rambu agama. Apakah membandingkan itu melarang rambu-rambu agama? Contoh, saya punya anak si A dan saya punya tetangga namanya si B. Saya bandingkan anak saya di depan anak saya. Si A, tuh loh, si B orangnya rajin, selalu ke musola tepat waktu, kalau adzan nilainya juga bagus, belajar di rumah, nggak pernah main HP. Di depan anak saya mengatakan itu ya. Apakah itu dosa? Tidak. Terus gimana, Pak, kalau itu tidak dosa? Yang membuat orang tua berdosa adalah saat dia membandingkan anak itu dengan orang lain di depan anak itu ya, tentunya di depan anak itu, tapi si anak merasa sakit hati ya, menerima, kok gitu sih, saya kok merasa tidak dihargai, saya ini merasa orang yang paling tidak berguna, saya merasa orang yang paling jelek di antara keluarga saya, sehingga saya harus dibanding-bandingkan dengan orang lain. Nah, saat si anak menerima itu, menerima sakit hati, maka orang tua bisa dikatakan dosa. Tapi saat orang tua hanya membanding-bandingkan dan si anak itu tidak menerima, keluar dari telinga kanan masuk telinga kiri, artinya anak itu waktu dibanding-bandingkan itu loh, itu lebih ganteng daripada kamu, terus dia berbalik nyengir di hadapan orang tuanya dan tidak merasa sakit hati, orang tuanya tidak mendapatkan dosa. Itu konsep awal ya. Wallahu alam bisawab ya. Saya tidak menghakimi karena saya juga nggak tahu bentuknya dosa seperti apa, beratnya seperti apa, dosa itu warnanya apa, saya nggak tahu. Kita hanya sebagai makhluk saja yang menerka-nerka ya. Tapi insya Allah pemikiran saya ini mendekati. Jadi kalau ada orang tua yang membanding-bandingkan, apakah itu dosa? Tidak, selama anaknya yang dibanding-bandingkan itu tidak menerima.
Jadi kalau kamu dibanding-bandingkan, kamu tidak menerima, orang tuamu tidak mendapatkan dosa. Apa yang harus diterima, Pak? Sakit hati. Kalau kamu dibanding-bandingkan kok terus malah termotivasi, terus malah maju, terus kamu malah lebih giat belajar, lebih giat beribadah. Apakah orang tuamu dosa? Tidak, orang tuamu malah dapat pahala. Kenapa bisa dapat pahala? Ya karena berkat dibanding-bandingkan, terus kamu sadar, kamu dewasa, otakmu terbuka. Oh iya ya, orang tua aku berbuat seperti ini untuk memotivasi saya, supaya saya lebih giat belajar, lebih giat beribadah, saya lebih giat berusaha, sehingga saya menjadi lebih baik daripada sekarang. Apakah orang tuamu dosa? Tidak. Tapi kalau kamu menerima keterpurukan, kamu terpuruk, kamu mentalnya down, kamu sindrom, kamu dibanding-bandingkan terus kamu merasa rendah diri, kamu merasa orang paling hina sedunia, kamu merasa ingin bunuh diri, wah. Terus kamu merasa aku adalah orang yang gak berguna, lebih hina daripada tempat sampah. Nah, itu orang tuamu berdosa tuh. Tinggal yang kamu terima itu. Kalau kamu menerimanya sebagai motivasi kamu menyumbang pahala kepada orang tuamu, kalau kamu menerima itu sebagai ejekan, kemudian kamu sakit hati, terus kemudian kamu merasa rendah diri dan sebagainya, kamu pengen bunuh diri dan sebagainya, orang tuamu dapat dosa. Tapi kalau kamu tidak menerima, itu tidak menjadi sebuah dosa atau pahala. Contoh lagi, saat saya membanding-bandingkan antara Taehyun sama siapa sih artis Korea? Artis Korea si jenis apa ya, Bu? Yang populer? Apa? Lee Min Ho ya. Misalkan saya membandingkan Taehyun sama Lee Min Ho gitu. Yoon Bin. Yoon Bin kuno itu. Referensinya kuno. Misalkan saya membandingkan antara Yoon Bin sama Lee Min Ho gitu. Wah, Yoon Bin lebih ganteng daripada Lee Min Ho. Apakah saya berdosa? Tidak. Walaupun di depannya Yoon Bin lebih ganteng daripada Lee Min Ho, saya mengatakan itu di depan mereka, di depan Yoon Bin atau di depan Lee Min Ho. Kalau mereka tidak menerima sakit hati, maka saya tidak mendapatkan dosa. Kan kita sering membanding-bandingkan ya. Tanpa sadar kita juga sering banding-bandingkan teman loh. Si Kae pelit tancen gitu. Apakah itu menjadi sebuah dosa? Tidak. Tapi kalau kamu bergibah di belakang, itu baru dosa ya. Ini dosa yang berbeda ya antara membandingkan dengan bergibah ya. Kita pisah dulu. Yang gibah itu menjelek-jelekkan. Kalau kita membandingkan, bandingkan itu harus ada datanya, harus ada faktanya. Jadi kalau kita membanding-bandingkan, itu tipis sekali bedanya dengan gibah. Nah, kita konteksnya ke membanding-bandingkan dulu. Nah, begitu halnya dengan kalian. Kalian itu menerima perbandingan itu sebagai motivasi atau sebagai hinaan, terus meratap-ratap seumur hidup, terus merasa sakit hati seumur hidup sampai kalian mati dan tidak berkembang, tidak maju. Itu terserah kalian. Kalian mau memberi orang tua kalian pahala atau dosa, itu terserah kalian. Kalau kalian meratap-ratap, merasa sakit hati seumur hidup, tidak akan pernah melupakan ucapan itu, sehingga kalian terpuruk, terus menjadi manusia yang gagal, itu ya kembali ke diri masing-masing. Bukan salah orang tua. Orang tua pasti punya tujuan. Membanding-bandingkan kalian dengan orang lain itu pasti ada tujuannya. Dan ingat, orang tua itu tidak mungkin ya, diingat-ingat ya. Orang tua itu tidak mungkin tega melihat anaknya gagal. Orang tua manapun tidak akan pernah mungkin tega melihat anaknya gagal.
Kalau orang tua tidak ingin melihat anaknya gagal, maka apa yang harus orang tua lakukan supaya anaknya tidak gagal? Yaitu dengan cara memotivasi. Cuman kadang-kadang caranya salah. Salahnya di mana, Pak? Salahnya yaitu tadi, ada anak yang hatinya rapuh, hatinya tidak sekuat orang lain, dibanding-bandingkan sedikit saja terus ngedon. Tidak kok dibandingkan terus, oke bapak, oke ibu, saya akan berusaha, akan kutunjukkan padamu, saya bisa. tidak begitu ya. Tidak begitu. Jadi si orang tua ini nggak tahu kalau anaknya itu hatinya rapuh kalau dibanding-bandingkan. Kamu itu loh bodoh sekali, lihat tuh ranking 1 tetanggamu si Budi, dia itu ranking 1, kamu jadi anak bodoh sekali. Sama-sama makan nasi, sama-sama sekolah, sama-sama minum ASI, sama-sama lauknya ayam, sama-sama bergizi, masih aja bodohnya luar biasa itu. Mungkin orang tua tidak tahu ilmu psikologi ya. Jadi orang tua yang tidak tahu ilmu psikologi itu tidak bisa meraba anak ini itu hatinya itu peka atau tidak. Kalau hatinya yang peka, terus hatinya yang peka tapi kuat, dia merasa kemudian menjadikan itu sebuah motivasi, dia akan bangkit, menunjukkan, oke, akan saya tunjukkan saya bisa lebih daripada Budi, atau saya bisa lebih baik daripada yang sekarang. Minimal kamu tunjukkan kamu lebih baik daripada yang sekarang dulu. Nggak usah lebih baik daripada orang lain atau saudaramu. Kamu lebih baik dari sekarang saja, itu sudah sebuah prestasi. Tapi saya beritahu rahasia ya, saya kasih rahasia sedikit. Ini cerita nyata, real. Jadi saya kasih tahu bahwa sebenarnya orang tuamu itu di depan orang lain, bukan di depanmu ya, di depan orang lain, dia akan selalu membanggakan anaknya. Orang tuamu itu akan selalu membanggakan anaknya di depan orang lain, bukan di depanmu ya. Ini rahasia ini. Dia di depanmu akan berbicara ketus dan lain sebagainya, kemudian membanding-bandingkan, kemudian kamu merasa memang tujuannya supaya kamu bangkit, bukan kamu terpuruk. Kalau kamu digitukan terus kamu terpuruk, ya orang tuamu dapat dosa. Tapi saya kasih sedikit bocoran, sedikit rahasia bahwa orang tua manapun selalu membanggakan anaknya di depan orang lain, di bidang yang lain. Contoh, saya tuh selalu dibanding-bandingkan. Ini contoh saya sendiri ya. Saya itu di depan muka saya ini, orang tua saya dua-duanya lanang wedok, bapak ibu saya, itu di depan muka saya itu selalu berkata, bocah kok gendenge ra mekakat, goblok dientek-entekno, panganane tai apa? Itu dari kecil, dari SD kelas 3. Itu saya sudah dibanding-bandingkan seperti itu. Yang jadi perbandingan adalah tetangga sebelah yang selalu ranking 1. Selalu juara 1 di sekolah. Sekolah kota lagi. Sekolahnya SMP 1 Kudus, lulus SMA 1 Kudus. Sedangkan saya SMP 1 Jati. Saya itu SMP 1 Jati, lulus kemudian SMA 2 Baik. Nah itu setiap hari telinga saya itu selalu dihina-hina, dihujat. Bocah kok kalau deloki tanggomu Rio, namanya Rio kan, selalu ranking 1, pulang sekolah pegang buku, sampai asar ngaji, maghrib pegang buku lagi, besok berangkat sekolah. Seperti itu tiap hari sampai kepala mau pecah. Saya itu dikatai goblok, dikatai gendeng, dikatai gila, dikatai edan, dikatai bodoh, hula-hula, wes kebal. Sampai kadang rasanya tuh malu sendiri gitu loh. Karena aduh gimana ya, saya itu kan anak kecil yang
belajar itu sudah mati-matian tapi nilainya masih tetap jeblok gitu loh. Tapi kamu tahu apa yang terjadi di belakang saya? Kedua orang tua saya itu selalu membanggakan saya. Apa yang dibanggakan? Yang dibanggakan adalah anakku. Ini yang cerita adalah orang lain. Orang lain bercerita kepada saya setelah orang tua saya ngobrol kan, ngobrol sama temennya bla bla bla, terus pulang, orang tuanya ini cerita ke saya. Teman-temannya bapakku, temannya ibuku ini cerita ke saya. Kamu itu loh memang yang paling dibanggakan orang tua. Saya tanya, loh, apa Lek yang dibanggakan Lek? Orangnya kreatif. Kalau ada masalah selalu mencari jalan keluar. Saya itu tipe orang yang selalu mencari jalan keluar kalau ada masalah ya. Bukan menghindari tapi menyelesaikan, mencari jalan keluar. Kalau menghindari itu kan pengecut ya. Kita hadapi tapi kita selesaikan. Cari jalan keluarnya bagaimana supaya masalah ini bisa selesai. Terus lagi kamu itu adalah orang yang paling dibanggakan ibumu. Loh kok bisa Lek? Saya tanya begitu. Ini orang lain lagi yang cerita ya. Ibumu itu selalu membangga-banggakan. Loh kok bisa Lek? Kamu dari SD, SMP, SMA, kuliah S1, S2, kamu itu selalu di sekolah negeri, nggak pernah di swasta. Itu yang membuat ibumu bangga. Selalu diceritakan kemana-mana itu. Enak loh, saya kan kaget. Enak loh, iya. Kok bisa gitu Lek? Iya, karena ongkos sekolahmu itu murah. Kamu bisa keterima di SD negeri, lanjut ke SMP negeri, lanjut ke SMA negeri. Zaman itu SMP dan SMA kan persaingan NEM ya, persaingan nilai, nggak seperti zaman sekarang ya, zonasi, hasil giveaway. Kalau dulu memang nilai. Jadi sekolah-sekolah, walaupun sekolah saya itu sekolah kecamatan Jati, tapi termasuk salah satu sekolah RSBI zaman itu, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, bayangke. Salame we nggo bahasa Inggris. Saya masih ingat itu, salam pembuka, salam penutup pakai bahasa Inggris waktu pelajaran SMP itu, SMA apalagi sudah SBI itu, Sekolah Bertaraf Internasional waktu itu, sudah berbahasa Inggris. Terus kuliah di negeri juga, S2-nya di negeri. Itu orang tua saya itu bangganya luar biasa, tapi diceritakan di luar. Di hadapan saya itu nggak pernah diceritakan itu. Kalau orang tua saya itu bangga kepada anaknya itu nggak pernah. Dihujat aja tiap hari, dimaki-maki tiap hari itu. Tapi kalau sama orang lain di luar sana itu selalu bercerita anak saya itu kuliahnya paling murah dibandingkan teman-temannya. Teman-temannya kuliah habis sampai 70-80 juta. Sudah sama kos, sudah sama buku-buku itu 70-80 juta. Anak saya itu nggak ada separohnya, bayangke. Karena zaman saya kuliah saya tidak ngekos, saya tinggalnya di musola. Dan itu membuat orang tua saya itu terharu. Merasa wah anak saya itu sudah meringankan beban orang tuanya, tidak minta uang kos. Buku tidak minta, saya pinjam buku. Yang lain pada fotokopi, pada beli buku, saya pinjam. Karena saya tahu orang tua saya itu miskin, nggak punya duit. untuk sekedar bayar kos sama beli itu wah payah pokoknya. Handphone saja waktu itu saya kuliah jadi ketua kelas ya, kan harus menghubungi dosen. Saya kan nggak punya handphone, saya cuman punya kartu perdana. Itu kartu perdana pun dulu harganya mahal sekali waktu itu. Waktu itu belinya sekitar 100.000. Kalau sekarang mungkin dolar sekian ya. Harga kartu perdana itu ya, kalau 100.000 zaman dulu, sekarang 1 juta ya. Dan kurang ajarnya zaman sekarang itu kartu perdana 2.000 perak. aduh. Nah itu saya nggak punya HP, cuman punya kartu perdana. Saya nggak ngeluh sama orang tua, tapi orang tua saya itu tahu diri. Jadi saatnya anakku yo, jadi komting ketua kelas, nggak punya handphone, mau hubungi dosen susah. Harus pinjam handphonenya temennya, ganti kartu, telepon, kemudian dikembalikan lagi. Tahu ribetnya seperti itu. Orang tua saya itu dengan mati-matian, dengan usaha keras mencari duit lebih untuk membelikan handphone tanpa saya meminta. Itu adalah bentuk apresiasi dia bangga kepada saya. Tapi nggak pernah cerita kalau dia itu bangga kepada saya. Itu sedikit cerita ya. Jadi kalau kalian merasa dibanding-bandingkan,
itu lebih lebih kejam. Masih ada yang lebih kejam lagi dibanding saya ya. Kalau saya dibilang makan tai, dibilang goblok, dibilang gendeng, itu sudah makanan sehari-hari sehingga kebal. Sehingga bisa bangkit, bisa menunjukkan bahwa saya itu bukan orang bodoh. Saya itu bukan orang gendeng. Nyatanya di antara teman-teman saya sekolah, saya adalah satu-satunya orang. Saya nggak mau sombong. Itu lebih parah saya. Dan masih ada lagi yang lebih parah ya. Kalau kalian pernah dengar cerita putranya Sayyidina Umar bin Khattab, itu tidak hanya di putranya Sayyidina Umar itu banyak ceritanya tentang Sayyidina Umar mendidik putranya. Dan bahkan kalau kalian jadi putranya Sayyidina Umar, mungkin kalian tidak kuat. Karena apa? Pernah suatu ketika Sayyidina Umar itu membersihkan apa namanya, kayak kendil gitu loh, tapi isinya kayak minyak apa gitu loh, untuk dibagikan kepada orang. Nah, kendilnya ini kan masih ada sisa minyaknya yang nempel di ini, di apa namanya, di dalamnya. Kendil, tahu kendil? Kendil itu seperti apa ya, yang dari tanah liat itu loh, tempat madu atau tempat beras atau apa itu loh. Nah, itu isinya itu minyak. Kalau nggak salah minyak zaitun, kalau nggak salah isinya. Minyak zaitun itu dituangkan di botol-botol, wadah-wadah kecil, kemudian dibagikan ke masyarakat Mekah. Karena saat itu dapat banyak itu. Kemudian tempatnya itu kan kosong, sudah nggak terpakai kan. Putranya Sayyidina Umar itu ngolesi tangannya di kendil itu, di seperti wadah yang dari tanah liat itu, kemudian diusapkan ke rambutnya. Karena minyak zaitun kalau diusapkan ke rambut kan jadi klimis ya, jadi seperti pomade kan, jadi meling-meling, keling-keling gitu. Terus di antara teman-temannya putra Sayyidina Umar ini kelihatan paling tampan, paling mempesona karena rambutnya itu paling apa ya, paling klimis lah. Sayyidina Umar bertanya, apa yang kamu pakai di kepala? Sisa itu tadi, ngoleti itu loh, bekas kendil itu, sisanya diolet-oletkan. Kamu tahu apa yang terjadi? Cuci itu, potong rambutmu, digunduli. Karena didikan beliau itu memang keras ya, didikan Sayyidina Umar itu memang keras sekali. Jadi digunduli, beliau tidak ingin anaknya itu mengambil yang bukan haknya. Karena itu bukan haknya kan, walaupun itu sisa dan dibuang itu jangan diambil. Itu bukan hakmu, jangan diambil. Maka dari itu rambutnya disuruh mencuci, terus dipotong gundul resik. Sehingga di antara teman-temannya itu dia yang paling klimis, botak. Sehingga kalau zaman sekarang kalau botak ya dibully ya, ih botak gitu. Nah, kamu bayangkan itu, bahkan barang sisa pun tidak boleh dipakai oleh putranya Sayyidina Umar karena itu bukan haknya. Coba kalau kalian digitukan, nangis. Dah, itu jawaban untuk kalian tentang bagaimana kalau dibanding-bandingkan. Ya tidak berdosa. Kalau kita tidak menerima apa-apa ya tidak berdosa. Kalau kita menerimanya sebagai motivasi ya kita menyumbang pahala kepada orang tua kita. Kalau kita menerimanya itu sebagai hinaan, cercaan, makian, terus kita terpuruk, terus kita ingin bunuh diri, minum baygon, gantung, tiduran di rel kereta api, nah itu orang tuamu yang dosa. Toh satu lagi yang ingin saya ingatkan pada kalian, saat pertama kali kalian lahir ke dunia ini, tidak mungkin orang tua kalian itu menunjukkan apa ya, tidak mungkin orang tua kalian itu merasa wah ini anak jadi beban. Enggak, pasti saat kalian lahir pertama kali orang tua sangat bahagia. Buktinya apa? Buktinya adalah kalian masih bisa hidup sampai sekarang. Kalian dikasih makan, kalian dikasih ASI 2 tahun, dikasih ASI, dikasih pakaian. Kalian di sekolah ke, orang tua mana yang tidak sayang kepada anaknya?
yang tidak disekolahkan. Kalau orang tua itu tidak sayang pada anaknya, nggak mungkin anaknya disekolahkan. Pasti dikon kerja, kon golek duit sing akeh. Kan begitu. Apa malah kon rabi? Bendang tok bojo. Jadi orang gawe beban orang tua. Kan begitu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan orang tua tidak sayang pada saya, kembalikan semua asinya, kembalikan semua beras yang dimasak, kembalikan semua lauk yang dikasih, kembalikan semua uang yang pernah diberikan kepadamu, kembalikan semua biaya listrik yang digunakan untuk menerangi hidupmu, dan kembalikan semua biaya pulsa yang diberikan untukmu bersenang-senang menggunakan handphone. Bisa nggak? Kalau tidak bisa, nggak mungkin orang tuamu nggak senang, nggak sayang sama anaknya, itu nggak mungkin. Di mana-mana orang tua itu pasti sayang pada anaknya. Begitu juga sebaliknya, tidak mungkin ada anak yang tidak sayang pada orang tuanya. Mungkin saat dikatai atau dibandingkan atau dihina-hina atau diejek-ejek itu, sesaat merasa sakit hati, sesaat merasa teraniaya. Tapi kalau ada orang lain yang menghina orang tuamu, saya yakin kamu sebagai anak nggak akan mungkin tega. Kamu pasti berani bertaruh nyawa untuk membela orang tuamu. Pasti. Nggak mungkin kamu biarkan orang lain menghina orang tuamu. Itu tandanya bahwa kamu masih sayang orang tuamu. Begitu juga orang tuamu pasti masih sayang kepada dirimu. Kalau enggak, kamu nggak mungkin disekolahkan. Kalau nggak percaya, ini bisa dibuktikan. Kamu coba pura-pura minta uang buku kepada orang tuamu 50.000. Kasih waktu 2 bulan. Pasti digoleke. Duitnya pasti diwehno ning kowe. Walaupun ora dige tuku buku. Ini bukan ngajari jelek ya. Tapi bisa dibuktikan. Omongan saya bisa dibuktikan. Itu tandanya bahwa orang tuamu masih peduli, masih sayang pada anaknya. Walaupun kadang-kadang memotivasinya dengan cara membandingkan, karena orang tuamu tidak belajar psikologi. Kalau saya sudah belajar psikologi, jadi saya tahu masalahnya cuma di situ. Tuh ya. Semoga paham. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah 27 menit. See you next time. Bye.